Pebisnis asal Amerika Serikat Todd Boehly banyak melakukan kesalahan yang berujung pada jebloknya performa Chelsea di Liga Inggris di bawah rezimnya. Setahun sejak mengakuisisi Chelsea, Todd Boehly beserta konsorsiumnya seperti gagal mempertahankan marwah klub berjuluk The Blues itu sebagai klub papan atas. Sejak akuisisinya dari tangan Roman Abramovich, Chelsea berangsur mengalami kejatuhan yang terlihat dari rentetan hasil buruk di lapangan. Pada musim pertama Todd Boehly sebagai pemilik, klub asal London Barat itu harus finish di peringkat ke-12 klasmen Liga Inggris, mengalahkan musim terburuk Abramovich pada 2015-2016. Lalu di musim keduanya atau musim 2023-2024 ini, Chelsea jeblok ke peringkat 14 karena baru mengantongi 5 poin dari 6 pertandingan. Kejatuhan Chelsea ini pun diyakini karena sederet kesalahan yang dilakukan Todd Boehly beserta konsorsiumnya. Apa saja kesalahan tersebut? Mari kita bahas. Todd Boehly dan konsorsiumnya melakukan kesalahan mendasar di sepak bola, yakni melakukan revolusi besar-besaran tanpa adanya transisi. Dalam sepak bola, revolusi tidak bisa dilakukan secara cepat dan butuh waktu agar transisi berjalan sempurna dan tidak mempengaruhi performa serta kultur tim secara masif. Sayangnya Todd Boehly dan konsorsiumnya mengabaikan hal tersebut dengan memulai revolusi yang ditandai dengan pemecatan terhadap Thomas Tuchel dan berlanjut ke perombakan skuad. Transformasi ini memang bertujuan baik bagi Chelsea, yakni sebagai proyek jangka panjang. Tapi melakukannya dalam waktu singkat adalah kesalahan fatal. Jika berkaca pada Abramovich, Taipan asal Rusia itu melakukan revolusi secara bertahap. Sebagai pemilik, dia tidak jor-joran dalam belanja pemain, tapi semua itu dilakukan secara bertahap setiap musimnya. Todd Boehly datang ke Chelsea dengan visi revolusioner dengan berkaca pada olahraga Amerika Serikat yang dianggapnya lebih maju secara teknis maupun non-teknis. Dengan statusnya sebagai bagian dari pemilik tim sukses seperti Los Angeles Lakers di basket dan Los Angeles Dodgers di bisbol, Todd Boehly berharap bisa membawa Chelsea sukses. Tak ayal, dia pun menerapkan tradisi di olahraga Amerika Serikat itu ke Chelsea. Salah satunya adalah kontrak jangka panjang, kontrak berdasarkan performa, dan adanya salary cap. Siapa sangka tradisi ini berimbas pada performa pemain di atas lapangan. Dengan kontrak jangka panjang, pemain tidak khawatir tampil underperform karena gaji yang didapatkan tetap gaji pokok. Lalu salary cap yang memang apik bagi pesepak bola dewasa ini membuat Chelsea kehilangan magis menggait bintang besar dan hanya bisa merekrut pemain non-pengalaman atau rookie dalam istilah olahraga Amerika Serikat. Sebagai pemilik sekaligus pebisnis, wajar jika Todd Boehly ingin mendapat keuntungan dari investasi yang dia lakukan di Chelsea sehingga dia menerapkan proyek jangka panjang. Tapi investasi ini tidak sejalan dengan kultur yang dibangun Chelsea sejak akhir 90-an, yakni sebagai klub besar yang bersaing gelar. Sejak era itu, Chelsea berkembang sebagai klub pesaing bukan sebagai pelengkap. The Blues adalah klub yang menggait bintang bukan memproduksi dengan investasi yang diharapkan memberi keuntungan. Kultur itu selalu tertanam dalam jati diri klub hingga saat ini. Tapi Todd Boehly menghancurkan kultur itu dengan investasi yang digagasnya. Kini, Chelsea tidak lagi menjadi klub dengan nuansa bintang, layaknya klub besar pada umumnya, melainkan klub untuk para pemain muda guna menimba pengalaman lebih jauh meski telah berinvestasi hingga belasan triliun rupiah. Sementara itu, usai Chelsea dikalahkan Aston Villa 0-1 di Stamford Bridge pada Minggu 23 September 2023, menurut laporan Telegraph, pemilik Chelsea sempat masuk ke ruang ganti usai laga. Behdat Ekbali selaku co-owner Chelsea serta Todd Boehly masuk dan menyalami pemain dan staf pelatih meski tak memberi semacam pidato. Kebiasaan itu bahkan dilakukan Ekbali sejak musim lalu.
Telegraph menyebut pria 47 tahun itu selalu masuk ke ruang ganti dalam laga yang dia tonton. Musim lalu, Todd Boehly dan Eghbali juga sempat masuk ke ruang ganti usai laga. Menurut laporan, beberapa pemain menilainya sebagai sesuatu yang buruk. Sementara itu, manajer Chelsea Mauricio Pochettino mengaku tak masalah pemilik klub datang ke ruang ganti pemain setelah pertandingan. Syaratnya, sang pemilik tidak berpidato di depan pemain. Saya suka ketika pemilik klub datang, kata Pochettino. Sepanjang karir sebagai pelatih di Espanyol, Southampton, Tottenham, dan Paris Saint-Germain, semua itu sudah terjadi, katanya. Todd Boehly dilaporkan mengatakan kepada para pemain bahwa musim 2022-2023 berjalan memalukan bagi The Blues.